Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Arvina Maranisha Putri, NPM B1A 022083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, yaitu pembaruan KUHP atau Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, yang dimana saat ini masih dalam tahap rencana dan dikenal dengan RKUHP. Nah, KUHP merupakan instrumen kunci yang mengatur bagaimana proses hukum pidana berjalan di negara kita. Nah, mulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Mengapa RKUHP harus ada? KUHP yang saat ini berlaku adalah KUHP yang lama dan diundangkan pada tahun 1981. Undang-undang ini sudah menjadi pedoman selama lebih dari 3 dekade. Namun, seiringan dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta tuntutan akan penegakan hukum yang ada lebih adil dan efisien, yang lama mulai menunjukkan beberapa kelemahan dan juga kekurangan. Beberapa kritik terhadap KUHP yang lama meliputi prosedurnya yang cenderung formalistik dan birokratis, kemudian yang membuat proses hukum ini kaku dan terikat pada aturan tertulis. Nah, selain itu, perlindungan hak-hak tersangka dan korban dinilai belum optimal dan juga mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan berkeadilan masih sangat kurang. Nah, KUHP yang lama juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi standar internasional dalam penegakan hukum pidana. Nah, kondisi ini sering kali membuat proses peradilan pidana berjalan lambat, tidak efisien, dan terkadang menimbulkan ketidakadilan. Nah, menjawab tantangan inilah pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan merancang RKUHP terbaru. Nah, RKUHP ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan KUHP yang lama dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip modern seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. RKUHP juga berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan menanamkan nilai-nilai lokal seperti hukum adat. Nah, pembaruan ini krusial untuk menjawab tantangan penegakan hukum di era globalisasi dan digitalisasi yang menentukan kecepatan, akurasi, dan keadilan. Perbandingan penuntutan KUHP yang lama dengan RKUHP terbaru. Nah, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputusi oleh hakim. Nah, dalam KUHP lama, ketentuan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144. Sedangkan dalam RKUHP diatur dalam pasal 60 sampai dengan pasal 73. Nah, salah satu perubahan mendasar pada penjelasan mengenai siapa itu penuntut umum, RKUHP menjelaskan lebih detail bahwa penuntut umum terdiri dari pejabat Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pejabat lembaga yang diberi kewenangan menuntut berdasarkan undang-undang dalam KUHP yang lama. Kemudian RKUHP juga merinci lebih banyak kewenangan penuntut umum selain menerima berkas perkara, membuat surat terdakwa, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan juga melaksanakan putusan hakim. Nah, RKUHP menambahkan kewenangan baru, diantaranya adalah melakukan penyelesaian denda damai dan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Nah, restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang dimana penuntut umum berperan sebagai fasilitator untuk menemukan antara pelaku dan korban demi mencapainya penyelesaian. Adapun perbedaan penting lainnya terletak pada mekanisme koordinasi antara penyidik, polisi, dan penuntut umum jaksa terkait berkas perkara yang belum lengkap.
Dalam KUHP yang lama, penuntut umum mengembalikan berkas penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi, dan penyidik harus menyampaikan kembali dalam waktu 14 hari. Nah, dalam RKUHP memperkenalkan mekanisme koordinasi dan konsultasi intensif antara penyidik dan penuntut umum paling lama 2 hari sejak berkas dinyatakan belum lengkap. Nah, koordinasi ini hanya dilakukan 1 kali per perkara dan hanya hasilnya dibuat dalam berita acara kesepakatan. Jika hasil penyidikan tambahan masih belum lengkap, nah penuntut umum meminta penyidik mengadakan gelar perkara yang mengundang penuntut umum. Koordinasi dan konsultasi ini penting untuk menyelaraskan langkah penegakan hukum sejak awal. Selain itu, RKUHP memperjelas hal-hal yang menyebabkan penuntutan dihentikan. Jika KUHP lama hanya menyebutkan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Nah, RKUHP merinci lebih lengkap alasan penghentian penuntutan. Dalam RKUHP meliputi adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk perkara yang sama, kadaluarsa, terdakwa meninggal dunia. Kemudian diartikannya pengaduan untuk tindak pidana adalah pembayaran denda maksimal sesuai kategori yang ancaman pidana tercapainya penyelesaian melalui keadilan restoratif, atau diberikannya amnesti atau abolisi. Di sini RKUHP juga memperkenalkan keistimewaan terkait saksi mahkota, yang dimana penuntut umum dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa dengan peran paling ringan atau yang mengaku bersalah dan membantu mengungkap tindak pidana untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Jika tawaran diterima, penuntut umum dapat mengurangi tuntutan pidananya. Nah, saksi mahkota ini adalah terdakwa yang yang bersaksi terhadap terdakwa lain dengan perkara terpisah atau split sync yang bertujuan membantu pembuktian terutama dalam kasus kejahatan bersama. Mekanisme dan kesepakatan saksi mahkota ini diatur dan dirinci dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. RKUHP memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Nah, berbeda dengan KUHP yang lama, langsung menyatakan batal demi hukum tanpa kesempatan perbaikan jika surat terdakwa tidak lengkap. Nah, di RKUHP juga menambahkan kewajiban mencantumkan pasal perundang-undangan yang dilanggar tanggal penandaan dalam surat terdakwa. Nah, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Nah, yang terakhir, RKUHP menegaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penuntutan dibebankan kepada negara. Hal ini dijelaskan lebih rinci lagi dalam RKUHP dibandingkan KUHP lama. Terakhir yaitu pembaruan KUHP melalui RKUHP merupakan langkah signifikan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, diharapkan RKUHP dapat memperkuat perlindungan HAM, meningkatkan efisiensi, dan juga mewujudkan keadilan yang lebih baik. Tentu saja proses ini memerlukan kajian yang hati-hati, partisipasi publik, dan kesiapan semua pihak terkait dalam implementasinya.